Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7A akan mempresentasikan tugas struktur baja tentang pendesainan portal dua dimensi yang disusun oleh kami, Fajar Satria Permana, 19440299, TK 48626. Dan baik Ajeng Dira Rahmi 19443978 TK 49174. Dan Melissa Ruth Angelica 19444002 TK 49198. Selanjutnya, ini adalah bangunan existing yang kami pilih, yaitu ada Kito Art Cafe yang berada di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Kota Medan. Berikut adalah foto-foto yang kami tampilkan, yaitu ada tampak depan, tampak samping, dan juga interior lantai 1. Bisa terlihat bahwasannya dari bangunan existing yang kami pilih, itu terdiri dari 2 lantai, yaitu lantai 1 dan lantai 2, dengan ukuran untuk kolom struktur dan balok induknya adalah baja profil WF ukuran 250 dikali 250 mm. Bisa di next. Nah, berikut adalah pemilihan potongan yang kami pilih, yaitu ada potongan A aksen, di mana luasan tributary areanya adalah berukuran 6 kali 6 meter dikali dengan 3,75 meter, dan gambar di sebelah kanan adalah hasil perpotongan portal 2 dimensi yang kami pilih dengan perancangan baja profil, yaitu untuk kolom adalah baja profil WF 250 dikali 250 mm, dan untuk balok juga profil yang sama, yaitu WF 250 dikali 250 mm. Selanjutnya, kami melakukan penganalisisan struktur menggunakan aplikasi SAP 2000. Yang pertama adalah beban-beban yang kami assign atau yang kami gunakan, yaitu ada 4, yaitu adalah dead load, terus kemudian ada additional dead load, ada live load, dan juga yang terakhir adalah beban gempa atau earthquake. Yang pertama adalah dead load sendiri, itu komponennya berasal dari berat struktur itu sendiri, yaitu ada balok dan juga kolom, di mana untuk lantai 1 dan lantai 2 itu adalah sama profilnya, bajanya juga sama, sehingga berat jenis baja adalah 78,5, kemudian luas ini adalah diperoleh dari nilai luas profil yang kami pilih, yaitu WF 250 kali 250 dengan luas sebesar 0,00922 meter persegi. Kemudian L ini adalah panjang bentang antar kolom itu sebesar 6,6 meter, sehingga diperoleh untuk berat balok lantai 1 adalah 4,776 kN, dan untuk lantai 2 juga sama, 4,776 kN. Selanjutnya untuk kolom, seperti balok, untuk berat jenis bajanya adalah 78,5, kemudian luas profilnya juga sama. Kemudian untuk L ini kami ambil 4,5 meter, yaitu adalah tinggi dari kolom yang digunakan dengan jumlah kolomnya adalah 2, sehingga diperoleh berat kolomnya adalah sebesar 6,513 kN. Begitu juga untuk lantai 2. Nah, selanjutnya beban yang di-assign selanjutnya adalah additional dead load atau ADL, di mana terdiri dari 3 beban, yaitu adalah plat lantai, atap, dan juga mechanical, electrical, dan plumbing. Nah, untuk lantai 1 ini menahan beban dari plat lantai, di mana plat lantai yang bangunan existing kami itu berasal dari bondek dan juga cor-coran, sehingga di sini kami sertakan untuk berat jenis beton adalah sebesar 23 kN meter kubik, kemudian ada susunannya itu berasal dari keramik dengan berat jenisnya 0,24, kemudian berat dari bondek yang kami pilih adalah profilnya adalah high tensile structural steel G570 dengan tebal profil 0,75 mm dengan beratnya itu sekitar 0,092 kN per meter persegi. Tebal plat adalah 0,12 meter, tebal keramik 0,01 meter, dan lebar ini adalah lebar dari additional dead load-nya adalah sebesar 3,75 meter, sehingga diperoleh untuk beban dari plat adalah 10,70 kN per meter. Nah, untuk lantai 2 ini menahan dari berat atap itu sendiri, di mana atap bangunan existing kami ada komponennya atau strukturnya itu adalah seng baja ringan dengan beratnya adalah 0,092 kN per meter persegi, lebarnya adalah 3,75, sehingga diperoleh beban dari atap adalah 0,34 kN per meter.
Kemudian di sini kami menambahkan untuk additionalnya adalah mechanical dan electronical serta plumbing, di mana berat MEP-nya adalah 1 kN per meter persegi, kemudian lebarnya adalah 3,75 sehingga diperoleh Q untuk MEP adalah 3,75 kN per meter, sama untuk lantai 1 dan lantai 2, sehingga kalau misal di total untuk ADL sendiri untuk lantai 1 adalah 14,45 kN per meter, dan untuk lantai 2 adalah 4,09 kN per meter. Selanjutnya adalah beban live load atau LL. Nah, untuk lantai 1 ini menahan beban dari ruang makan dan restoran. Ini kami ambil dari SNI. Untuk ruang makan dan restoran ini bebannya adalah 4,79 kN per meter persegi, lebarnya adalah 3,75, sehingga Q-nya adalah 17,96. Nah, selanjutnya untuk lantai 2 itu menahan beban live load berupa atap, di mana ini juga kami ambilkan dari SNI. Untuk atap datar itu memiliki beban sebesar 0,96 kN per meter persegi, lebarnya adalah 3,75, sehingga diperoleh untuk beban live load lantai 2 sebesar 3,6 kN per meter. Bisa di next. Nah, beban selanjutnya adalah earthquake atau beban gempa, di mana dari lantai 1, ini W lantai 1, ini kami jumlahkan dari beban-beban sebelumnya, di mana untuk partisipasi beban hidup sebesar 25%. Kemudian diperoleh untuk beban lantai 1 adalah 136,32, dan untuk lantai 2 adalah 44,25 kN. Kemudian kami peroleh untuk koefisien dari beban gempa untuk lantai 1 sebesar 0,1, dan untuk lantai 2 adalah 0,15, sehingga diperoleh besarnya beban gempa adalah untuk lantai 1 13,63 kN, dan untuk lantai 2 adalah 6,64 kN. Selanjutnya kami hitung untuk massa portal, di mana massa portal ini menggunakan kombinasi beban 1 dead load ditambah dengan 1 additional load dan 0,25 live load. Untuk lantai 1 diperoleh sebesar 136,321 kN, dan lantai 2 adalah 44,253, sehingga untuk total massa portal sebesar 180,574. Ini adalah hasil hitungan manual, dan kami juga melakukan analisis menggunakan SAP. Untuk total massa portal sebesar 179,976 kN dan mengalami error atau selisih sebesar 0,33%. Selanjutnya berikut adalah pemodelan yang kami lakukan di aplikasi SAP 2000. Ini adalah pemodelan pembebanan. Untuk yang sebelah kiri adalah pembebanan untuk additional dead load seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya. Yang di tengah adalah live load, dan yang ketiga adalah earthquake atau EX. Next. Nah, berikut adalah hasil run dari aplikasi SAP 2000 untuk kombinasi beban 1,2 dead load tambah 1,2 additional dead load dan 1,6 live load. Kombinasi ini merupakan salah satu kombinasi dari metode yang kami gunakan, yaitu LRFD. Di sini dapat terlihat BMD, SFD, dan NFD-nya. Next. Pada slide ini juga masih sama dengan sebelumnya. Tampilan BMD, SFD, dan NFD untuk kombinasi beban 1,2 dead load tambah 1,2 additional dead load tambah 1 earthquake. Next. Nah, berikutnya adalah BMD, SFD, dan NFD untuk kombinasi beban 1,4 live load. Ketiga kombinasi beban tadi adalah kombinasi beban untuk metode LRFD. Next. Nah, selanjutnya kami menampilkan PM rasio hasil steel design dengan metode ISC 36016. Mengapa menggunakan ISC 36016? Karena acuan kami dalam mengerjakan tugas ini adalah SNI 1729/2020, yang mana SNI ini mengacu pada ISC 36016. Untuk kombinasi beban yang kami gunakan dalam steel design ini adalah kombinasi beban pertama, yaitu 1,2 dead load tambah 1,2 additional dead load tambah 1,6 live load, yang mana kombinasi beban itu memberikan BMD yang terbesar. Nah, dapat dilihat dari gambar di sebelah kiri bahwa nilai PM rasio untuk semua batang di bawah 1, yang berarti semua batang bersifat aman. Kemudian kami akan meninjau kolom dan balok yang ditandai dengan warna merah di gambar untuk selanjutnya dilakukan perhitungan manual. Next.
Nah, selanjutnya kami melakukan analisis kolom, analisis balok, dan analisis sambungan secara manual menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama adalah analisis kolom. Dalam analisis kolom ini, beberapa parameter yang digunakan ada dalam slide ini. Yang pertama adalah parameter input dari SAP 2000 berupa momen dan VU dan modulus elastisitas. Yang kedua adalah mutu baja BJ37 yang kami pilih, yaitu dengan FY 240 MPa dan FU 370 MPa. Kemudian kami mencari faktor kekakuan dengan effective length chart. Pada lantai 1 didapat K atau faktor kekakuan adalah 0,775 dan lantai 2 0,725. Nilai faktor K ini akan digunakan untuk menentukan panjang efektif yang akan dipakai di perhitungan-perhitungan selanjutnya. Selanjutnya kami juga menggunakan profil baja WF 250x250. Parameter-parameter yang terkandung dalam profil baja ini kami ambil dari tabel profil WF berdasarkan metode LRFD berdasarkan SNI 031729/2002 yang ditulis oleh Anggri pada tahun 2010. Nah, pertama kami akan melakukan analisis kolom sebagai elemen tekan. Pertama-tama kita cari terlebih dahulu apakah bagian sayap dan bagian badan ini termasuk elemen langsing atau tidak langsing dengan menggunakan lambda dan lambda R. Kedua rumusnya ini ada di SNI 1729/2020. Didapat bahwa kedua bagian atau kedua elemen tidak langsing. Maka untuk selanjutnya akan ditinjau tekuk lentur dan tekuk torsi untuk elemen tidak langsing. Next. Nah, yang kedua kita melihat tinjau tekuk lentur menurut pasal E3 SNI 1729/2020. Mengapa menggunakan pasal E3? Karena seperti yang dikatakan sebelumnya, elemen kolom merupakan elemen yang tidak langsing. Nah, pertama kita cari dulu lambda dan lambda R untuk menentukan rumus FCR apa nantinya yang akan kita gunakan. Nah, ternyata ditemukan bahwa lambda lebih kecil daripada lambda R, maka dipakai tekuk inelastis atau FCR sama dengan 0,658 pangkat FY per FE kali FY. Nah, selanjutnya kita mencari FE atau tegangan tekuk elastis berdasarkan rumus yang ada juga di SNI 1729/2020. Kemudian kita mencari FCR dan PN. PN itu adalah kuat nominal, yang mana rumusnya adalah gross AG kalikan dengan FCR. AG tadi sudah ditemukan sebelumnya pada tabel profil baja. Next. Nah, selanjutnya kita melihat tekuk torsi untuk elemen kolom ini berdasarkan pasal E4 SNI 1729/2020. Pertama kita perlu mencari H0 atau tinggi antara sayap. Nantilah itu. Crop. Tinggi H0 adalah tinggi. Apanya lupa aku, woy. Udah nanti aja. Oke. Dalam mencari tekuk torsi ada beberapa koefisien yang diperlukan. Yang pertama adalah G, yaitu modulus elastisitas geser baja. Kami mengambil nilai 77.200 MPa karena nilai ini tercantum dalam SNI. Kemudian untuk CW kami mencari berdasarkan rumus IH0 kuadrat per 4. Dan H0 ini merupakan nilai jarak antara titik berat flange atas ke titik berat flange bawah. Tuh. Kemudian didapat bahwa FY per FE kurang dari 0,444. Maka kami cari FCR atau tegangan kritisnya dan kami mencari PN-nya. Next. Oke. Dari kedua tinjauan tadi didapat bahwa kuat tekan nominal untuk tekuk lentur sebesar 1580,143 kN dan tekuk torsi 1836,996 kN. Maka yang digunakan adalah nilai kuat tekan nominal terendah atau pada tekuk lentur.
Nah, selanjutnya nilai kuat tekan nominal ini akan dikalikan V. V adalah faktor ketahanan untuk tekan. Nilainya adalah 0,9 dan hasil V kali PN ini akan dibandingkan dengan PN dari aplikasi SAP dan mendapatkan error sebesar 5,98%. Next. Selanjutnya adalah analisis kolom sebagai elemen lentur. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengecek kekompakan kolom berdasarkan tabel B41B SNI 1729/2020. Didapat bahwa bagian sayap dan bagian badan merupakan elemen kompak, sehingga dipakai kondisi batas Y atau yielding atau leleh, dan LTB atau lateral torsional buckling atau tekuk torsi lateral. Nah, kedua kita mencari tinjauan pelelahan berdasarkan pasal F2 SNI 1729/2020. Didapat nilai MN sebesar 224,88 kN. Next. Selanjutnya kita meninjau tekuk torsi lateral berdasarkan pasal F2 SNI 1729/2020. Nah, dari tabel di samping ada beberapa parameter yang kami gunakan. Yang menjadi perhatian adalah RTS. RTS itu sebenarnya ada beberapa rumusnya. Namun karena kami tadinya memakai CW adalah IY H0²/4, maka rumus RTS yang kami gunakan adalah seperti yang terlihat di samping kanan. Kemudian kami mencari LP dan LR. Kenapa mencari LP dan RR? Karena untuk batas tekuk torsi lateral, LP harus lebih kecil daripada LB dan lebih kecil daripada LR. Karena kalau tidak akan berlaku. Kemudian kami mencari MN-nya, didapatlah nilai 425,5 kN. Next. Nah, hasil MN dari dua tinjauan tadi dibandingkan dan diambil nilai yang paling minimum, yaitu 224,88 kN. Nah, sebelumnya kami sudah mendapatkan momen ultimate dari SAP 2000, yaitu 71,0891. Nah, MN yang tadi itu juga dikalikan dengan V seperti yang pada elemen tekan sebelumnya. V nilainya 0,9, faktor ketahanan untuk lentur. Didapat nilai 202,39. Kemudian kami membandingkan juga dengan MN yang hasil dari SAP 2000. Didapatlah error sebesar 0,0119%. Mengapa dibilang aman? Karena MN dikalikan V yang hasil hitungan manual itu lebih besar daripada momen ultimate yang terjadi dari SAP. Maka kolomnya dibilang aman. Next. Nah, selanjutnya analisis kolom sebagai elemen geser. Pada elemen geser ini dicari VN. Yang pertama, sebelum mencari VN itu dibutuhkan AW. AW itu merupakan luas badan atau bagian web dari profil WF. Nah, setelah didapat VN, kita kalikan dengan V. Nah, untuk badan komponen struktur profil I gilas panas, dengan H per TW kurang dari 2,24 akar E per FY, nilai V-nya itu 1. Makanya VN sama dengan V-VN. Nah, kemudian kami membandingkan juga dengan V-VN hasil dari SAP 2000, yaitu 291,6. Didapatlah error 1,4%. Nah, dari aplikasi SAP 2000 juga didapatkan bahwa VU-nya itu 23,277 kN. Kita bandingkan dengan VVN hasil hitungan manual, di mana VVN ini lebih besar. Maka bisa dikatakan kolom ini aman untuk sebagai elemen geser. Next. Kemudian kami melakukan cek final dengan faktor implikasi kolom. Ini kami melihat acuannya dari lampiran 8 analisis orde 2 pendekatan sama SNI 1729/2020. Nah, buat apa mencari faktor-faktor ini? Untuk nantinya mencari interaksi gaya aksial dan momen. Nah, dari interaksi gaya aksial dan momen didapat bahwa PR per PC tambah 8/9 MR per MC adalah 0,659, yang mana nilai ini kurang dari 1, sehingga dikatakan aman. Next.
Baik, setelah kami melakukan pendesainan terhadap kolom, dapat kita ambil sebuah simpulan bahwasannya profil yang kami desain, yaitu WF 250 x 250 mm, itu aman untuk menahan lentur, tekan, maupun juga dari geser. Nah, setelah kita mendesain untuk struktur kolom, selanjutnya kami akan mendesain tentang struktur balok itu sendiri. Nah, untuk parameter-parameter yang kami inputkan, yaitu yang pertama adalah hasil dari analisis SAP 2000, di mana untuk momen ultimate dan juga gaya geser ultimate-nya itu diperoleh sekian, itu yang tertera dalam tabel, dengan itu berasalkan dari analisis kami, dengan kombinasi bebannya itu adalah 1,5 ADL plus 1,5 DL dan ditambah 1,6 live load. Nah, selanjutnya di tabel yang di bawahnya itu ada tabel profil dari SNI yang kami ambil untuk profil WF 250 dikali 250. Sudah kami lampirkan. Tabel profil tersebut berdasarkan metode LRFD dari SNI 031729 tahun 2002. Nah, di sebelah kanannya itu adalah profil golongan baja yang kami pilih, yaitu ada BJ37 dengan nilai FI adalah 240 MPa dan FU sebesar 370 MPa. Next. Nah, untuk tinjauan balok ini sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah elemen lentur, elemen geser, dan juga nanti kami menghitung besarnya lendutan yang terjadi pada balok akibat penerimaan beban merata. Nah, yang pertama untuk kami bahas tentang analisis balok sebagai elemen lentur. Nah, step yang pertama kami harus mengecek terlebih dahulu apakah profil baja yang kami gunakan itu bersifat kompak atau non-kompak. Nah, ini untuk nilai HT dan modulus elastisitas dan tegangan leleh itu diambil dari profil WF 250 x 250 dan juga BJ37 yang kami gunakan, kemudian dari lambda baja yang kami gunakan untuk web atau badan itu sebesar 24,67, kemudian untuk sayap sendiri sebesar 8,93. Nah, dari situ kami akan mencari dulu nih lambda P dan lambda R yang kami gunakan. Untuk rumusnya itu juga didapat dari SNI 729/2020, untuk dari web sendiri adalah sebesar sekian, untuk lambda P-nya adalah sebesar 108,54 dan untuk lambda R-nya adalah 164,54. Untuk flange atau sayap itu nilai lambdanya tadi 8,93, kemudian untuk lambda P-nya adalah sebesar 10,97 dan nilai lambda R sebesar 28,87. Nah, dari pengecekan nilai-nilai R tersebut bisa diketahui bahwasannya ternyata profil baja yang kami gunakan itu bersifat kompak. Next. Nah, selanjutnya kami tinjau baja kami itu dari kondisi lelehnya sendiri. Nah, ini kami ambil dari pasal F2 SNI 729/2020. Yang pertama, kami menentukan nilai ZX sendiri. ZX itu adalah modulus penampang plastis terhadap sumbu X. Ini diperoleh dari nilai tabel profil WF 250 dikali 250. Kemudian FY ini adalah tegangan lelehnya 240. Nah, di sini ada persamaan MN itu sama dengan MP, yaitu perkalian antara tegangan leleh dikali dengan modulus penampang plastis, sehingga diperoleh besarnya adalah 224,88 kN/m. Nah, selanjutnya adalah tinjau tekuk torsi lateral. Nah, ini sesuai dengan pasal F2 SNI 1729/2020. Nah, beberapa parameter yang tertera di situ kami ambilkan dari tabel profil WF 250 x 250 mm yang ada di muka. Nah, untuk beberapa nilai-nilai yang kami cari itu yang pertama adalah LP atau batas panjang tak terbersis lateral untuk keadaan batas leleh, di mana LP ini persamaannya adalah 1,76 RY akar EFY, sehingga diperoleh nilainya adalah sekitar 3195,7 mm. Kemudian kami juga mencari nilai RTS. Nah, kemudian RTS itu persamaannya adalah IY H0/2SX.
Kemudian kami juga mencari nilai MA, MB, MC, dan MMAX itu untuk mencari nilai CB, di mana nilai MA, MB, MC, dan momen maksimumnya ini kami ambil dari SAP 2000. Kemudian diperolehlah nilai CB-nya adalah sekitar 1,68. Nah, setelah itu kami menghitung nilai dari LR, di mana nilainya adalah sebesar 15.555,9 mm. Nah, kami mengecek nih terlebih dahulu nilai-nilai dari LP, LB, dan LR. Tadi LP-nya 3.165, LB-nya itu sebesar 6.600 sama dengan L-nya, kemudian LR-nya adalah sebesar 15.000 sekian. Nah, ternyata nilai LB itu lebih besar dari LP dan dia lebih kecil daripada LR, sehingga untuk mencari nilai MN digunakan persamaan yang tertera dalam slide, CB dikali MP, MP dikurangi 0,7 FISX, LB min LP, LR min LP. Nah, diperoleh nilai MN-nya adalah sebesar 273,72 kN/m. Nah, selanjutnya kami perbandingkan momen-momen yang sudah kami peroleh tadi. Untuk yang MN pelelehan itu sebesar 224,88 dan untuk MN tekuk torsi sebesar 273,7 kN/m. Nah, kami memilih nilai momennya, momen nominalnya itu yang lebih kecil untuk faktor keamanan sebesar 224,9 kN/m. Nah, nilai momen ultimate yang harus ditahan oleh balok ini sebesar 144,81, kami ambilkan dari SAP 2000, dengan kami harus perkalikan dulu antara MN hasil perhitungan dengan faktor V sebesar 0,9, sehingga diperoleh VMN-nya adalah sebesar 202,39 kN/m. Nah, kami juga melakukan perhitungan analisis menggunakan SAP 2000 dan diperoleh nilai VMN dari SAP adalah 202,37, sehingga errornya itu sebesar 0,011%. Nah, kami juga mengecek bahwasannya momen nominal kami, VMN-nya adalah sebesar 202, sedangkan momen ultimate yang harus ditahan adalah 144, sehingga V momen nominal lebih besar dari momen ultimate, sehingga profil yang kami pilih itu aman, bisa menahan. Next. Nah, selanjutnya kami menghitung lendutan dengan kombinasi ASD, ini berdasarkan SNI 1729/2002, di mana batas lendutan maksimum yang kami pilih adalah untuk balok biasa, itu adalah L/240, kami perhitungkan dan diperoleh 0,0275 meter, dan untuk lendutan ini kami ambilkan dari nilai SAP 2000, itu ada di tengah bentang, kebetulan untuk balok kami, itu diperoleh lendutan maksimumnya, lendutan dari SAP-nya adalah sebesar 0,07531 meter. Nah, karena nilai lendutan yang terjadi pada struktur itu lebih kecil daripada Y izin, sehingga profil itu mampu menahan atau lendutan itu tidak mengakibatkan keruntuhan. Nah, analisis yang ketiga itu kami lakukan analisis sebagai elemen geser. Karena apa? Balok tersebut menerima beban merata, dan balok juga ada pertemuan dengan kolom, sehingga terjadi geser antara titik kolom dan balok, sehingga nanti nilai geser ini akan digunakan dalam perancangan sambungan. Nah, nilai dari elemen geser ini untuk ultimate-nya adalah 154,85 dari SAP, dan untuk perhitungannya menggunakan VN-nya rumusnya yang kami sertakan, dengan AW itu adalah luas dari badan profil yang kami ambil, CV-nya itu 1 karena untuk komponen profil I. Sehingga diperoleh untuk VN-nya itu sebesar 287,712 Newton. Kemudian kami kalikan dengan V, V-nya nilainya adalah 0,9. VN-nya itu sebesar 258,94, dan kami juga menggunakan analisis menggunakan SAP, diperolehnya nilainya adalah 291. Kemudian error yang terjadi adalah sebesar 12,6%. Nah, error ini terjadi karena dalam perhitungan SAP, nilai AW itu yang diperhitungkan adalah nilai H dikali dengan tebal web itu sendiri. Kalau misal dalam perhitungan yang kami gunakan, nilai H itu kami kurangi dari tebal flange, karena
sesuai definisinya bahwasannya AOB itu adalah tebal dari badan atau web dari profil yang kami gunakan. Kemudian kami cek bahwasannya VVN-nya adalah 258 kN, sedangkan V ultimate-nya adalah 154, sehingga VVN lebih besar dari VU dan elemen aman dari bahaya geser. Oke, selanjutnya kita beralih ke perancangan sambungan. Di sini perancangan sambungan yang kami gunakan adalah sambungan sederhana dengan tipe tumpu untuk menghubungkan balok dan kolom kami. Pertama, kami meninjau gaya geser ultimate, momen ultimate, dan gaya aksial ultimate yang didapatkan dari SAP 2000, yaitu didapatkan momen ultimate-nya sebesar 144,812, lalu gaya aksial ultimate-nya didapatkan sebesar 1,898, dan juga gaya geser ultimate-nya didapatkan 154,848 kN. Lalu kedua, kami menentukan material dan section properties dari baut yang akan kami gunakan. Nah, di sini kami menggunakan jenis baut A325XM20 dengan diameternya 25 mm. Dan di sini luas permukaan bautnya didapatkan 490,8739 mm kuadrat. Kemudian kami mau melakukan perkiraan terlebih dahulu dengan jarak baut ke tepi sebesar 32 mm atau disebut dengan LC. Kemudian kami juga memperkirakan baut yang akan digunakan di sini adalah sebanyak 10 buah, karena plat yang kami gunakan ini lumayan agak besar, ukurannya 250 mm kali 250 mm yang menyesuaikan dengan ukuran balok dan juga kolom kami. Kemudian yang ketiga, kami menentukan material dan section properties untuk plat ujung balok. Nah, kami di sini menggunakan jenis plat baja sama BJ37 sesuai dengan kolom dan juga balok kami, dengan FY-nya 240 MPa dan juga FU-nya 370 MPa. Dan di sini tadi sudah disebutkan bahwa tinggi dan juga lebarnya 250 mm kali 250 mm. Lalu dengan tebal platnya kami menggunakan tebal plat 12 mm. Kemudian yang langkah selanjutnya kami menentukan letak garis netral. Tapi pertama kami menentukan jarak vertikal antar baut atau S, yaitu dengan rumus seperti yang tertera di samping, H-2 LC atau jarak baut ke tepi per N jumlah baut per 2 minus 1, didapatkan S-nya 46,5 mm. Nah, kemudian kami cek syarat melalui syarat yang tertera di SNI 1729, itu mengatakan bahwa jarak vertikal baut atau S harus memenuhi persyaratan jarak minimum, yaitu S disarankan kurang dari 3 diameter bautnya. Dan di sini diameter bautnya kami menggunakan 75 mm, kami menggunakan 25 mm dikali 3 menjadi 75 mm. Nah, karena masih kurang dari persyaratan tersebut, kurang dari 3 diameter baut, maka jarak vertikal antar bautnya dianggap memenuhi. Kemudian jarak baut ke tepi minimum atau LC-nya disarankan adalah minimum 0,5 dari jarak vertikal antar baut. Nah, di sini didapatkan 0,5 kali jarak vertikal antar baut itu adalah 23,25 mm. Dan di sini ternyata dari 32 mm yang kita asumsikan di awal itu masih memenuhi syarat sesuai dengan SNI tersebut. Oke, selanjutnya kita menghitung lebar luasan tarik. Nah, di sini rumusnya adalah 2 kali luasan permukaan baut per jarak vertikal antar bautnya. Nah, didapatkan nilai 21,11285 mm. Lalu kita kembali lagi menentukan garis netral atau X-nya. Nah, di sini kami menggunakan persamaan kesetimbangan momen yang tertera persamaannya seperti yang tertera di layar tersebut, di layar ini. Nah, kemudian akan didapatkan persamaan kuadrat. Lalu kita bisa mendapatkan koefisien setiap variabel, yaitu variabel A, B, dan C. Kemudian kita gunakan rumus ABC untuk menentukan X-nya, dan di sini kita mendapatkan 2X, yaitu ada X1 dan juga X2. Nah, di sini kami memilih X2 dengan nilai 187,1871 karena nilai tersebut kurang dari H dari plat kami, yaitu 250, sehingga kami menggunakan nilai X tersebut.
Kemudian langkah selanjutnya kita menentukan tegangan lentur yang terjadi. Nah, ini didapatkan dari persamaan tersebut, persamaan yang tertera di layar. Nah, kemudian akan didapatkan sigma 1, sigma 3, dan juga sigma 2. Selain itu, ini juga menggunakan prinsip perbandingan segitiga berdasar diagram tegangan lentur. Kemudian langkah selanjutnya, kita menentukan gaya tarik maksimum baut. Pertama, kita menentukan gaya yang dipikul dua baut teratas, yaitu baut yang paling besar memikul gaya. Nah, di sini kita menghitung lebar luasan tariknya yang tadi sudah didapatkan, yaitu 21,11285. Kemudian jarak vertikal bautnya 46,5, lalu sigma 2-nya 364,5378. Nah, di sini gaya yang dipikul dua baut teratasnya itu bisa digambarkan dengan rumus delta dikali jarak vertikal baut dikali sigma 2. Nah, ini didapatkan hasil 357.884,2. Kemudian kita tinjau gaya yang dipikul pada satu baut saja di baut teratas, karena baut teratas kita merancang itu ada dua baut, sehingga di sini kami tinggal dikalikan setengah kali TU yang udah dihitung sebelumnya, dan didapatkan nilai 178.942,1. Kemudian langkah selanjutnya kita menghitung kuat tarik rencana satu baut. Dan di sini V-nya rumusnya adalah luas permukaan baut dikali kekuatan tarik nominal dikali V. Nah, V-nya kita menggunakan faktor 0,75. Kemudian FNT-nya ini didapatkan dari tabel SNI di samping. Kita mendapatkan FNT-nya 620 dan juga AB-nya kemarin tadi sudah dihitung 490,8739. Kemudian kuat tarik rencananya didapatkan 228.256,3 Newton. Lalu kita cek keamanannya terhadap gaya tarik. Kita melakukan dicek antara gaya yang dipikul tiap bautnya dengan kuat tarik rencana satu baut, dan ternyata setelah dicek bahwa gaya yang dipikul satu bautnya ternyata masih lebih kecil daripada kuat tarik rencana satu baut, sehingga dikatakan aman. Lalu cek efisiensi kekuatannya didapatkan 78%. Lalu kita menentukan gaya geser baut. Nah, pertama kita menentukan gaya geser dipikul bautnya terlebih dahulu. Nah, ini gaya geser FU1 ini merupakan gaya geser baut yang dipikul oleh satu baut, sehingga gaya geser keseluruhan yang kita dapatkan dari SAP dibagi dengan jumlah baut. Karena jumlah baut kami 10, jadi dibagi dengan 10. Nah, didapatkan hasil 15,4848 kN atau 15484,8 Newton. Lalu kedua, kita mencari kuat geser rencana untuk satu baut, sama seperti step sebelumnya. Di sini rumusnya adalah V dikali faktor FNF. FNF merupakan kekuatan geser nominal sambungan tipe tumpuk, dan di sini kita dapatkan nilai 372. Kemudian dikalikan V, dikalikan FNF, dan dikalikan AB, luas bautnya, didapatkan nilai VD-nya 136.953,8. Kemudian dicek keamanan terhadap gaya tarik yang terjadi dengan membandingkan gaya geser yang dipikul baut dengan kuat geser rencana untuk satu baut, dan ternyata di sini masih aman karena gaya geser yang dipikul satu baut masih lebih kecil daripada kuat geser rencana untuk satu bautnya. Lalu selanjutnya kita menentukan gaya tumpu baut. Nah, pertama kita menentukan gaya geser dipikul keseluruhan baut. Nah, ini bisa dicek di SAP yang tadi sudah tertera di awal, F-nya itu sebesar 154.848 Newton. Lalu kedua, kami menentukan kuat tumpu rencana. Nah, ini karena baut kami ada 10 dan kami membaginya menjadi dua, yaitu baut 1 dan 2 serta baut 3 sampai 10. Karena di sini rumusnya dari RD atau kuat tumpu rencananya ini merupakan V kali 1,2 kali LC kali TP dikali FUP. Nah, di sini FUP-nya kami mendapatkan dari jenis baja kami, karena baja 37 jadi tegangan tariknya 370. Nah, kami bedakan menjadi dua, baja 12 dengan baut 12 dengan baut ketiga sampai ke 10. Kenapa? Karena LC dari baut 12 sampai 3 sampai 10 itu beda. Baut 12 LC yang digunakan adalah nilai jarak baut ke tepi, sedangkan baut 3 sampai 10 LC yang digunakan adalah jarak vertikal antar bautnya.
Nah, di sini rumus RD sudah tertera 1,2 kali LC kali TP kali FUP. Sudah tinggal dicari, kita mendapatkan pada baut 1 dan juga 2 didapatkan 127.872. Nah, sedangkan di baut 3 sampai 10 didapatkan 158.814 nilainya. Kemudian ada syaratnya, ada dicantumkan syarat bahwa RD-nya itu harus kurang dari sama dengan V kali 2,4 kali dB kali TP dikali tegangan tarik. Nah, di sini ternyata syaratnya kita masih aman gitu karena nilainya masih kurang dari nilai yang dicari tersebut. Kemudian kita cek keamanan bautnya yaitu dengan VU yang tadi kita cek di SAP. Lalu dibandingkan dengan sigma RD dengan penjumlahan semua dari kuat tumpul rencana dari semua bautnya. Nah, ternyata nilai VU-nya ini masih lebih kecil daripada sigma RD, jadi masih bisa dikatakan aman. Lalu untuk kombinasi gaya tarik dan geser, pertama kita mencari nilai parameter FRV-nya itu dengan rumus VU per AB. Nah, ini kita mendapatkan nilai 31,545 Newton per milimeter kuadrat untuk FRV. Kemudian kita lanjut ke nilai tegangan tarik yang dimodifikasi. Nah, di sini rumusnya yang tegangan tariknya dimodifikasi atau F aksen NT ini adalah V, kemudian V-nya kita sama menggunakan 0,75, lalu dikalikan dengan kekuatan tarik nominal dan juga kekuatan geser nominal, sehingga didapatkan 735,992. Nah, tetapi di sini kita tinjau bahwa FNT yang dari tabel sebelumnya, ini 620 ternyata lebih kecil nilainya dibanding dengan tegangan tarik yang dimodifikasi. Nah, di sini berarti kita menggunakan nilai FNT yang 620 ini gitu, karena yang digunakan nilai FNT maka kuat tarik nominal satu baut, cek keamanan terhadap tarik dan cek efisiensi ada pada step 6.3 sampai 6.5. Nah, di sini sudah dihitung sesuai tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu kita ilustrasikan sambungan yang telah kita rancang. Nah, ini ada tampak depan. Tampak depannya seperti tadi, kalau misalnya diameter bautnya itu kita menggunakan 25 mm, lalu jumlah bautnya kita menggunakan 10, dan mutu baja platnya kita menggunakan PJ37. Bisa dilihat gambarnya kurang lebih seperti ini, tampak depan dan tampak samping. Oke, sekian dari kelompok kami terkait penjelasan tugas baja kami. Apabila ada salah, mohon maaf, dan terima kasih.